Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah 21 Baluarti. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, apa saja hukum bacaan mim sukun itu? Bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama idgham mislain atau idgham mimi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang terakhir adalah idhar syafawi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu idgham mislain atau idgham mimi. Nah, hukum bacaan mim sukun itu seperti yang Pak Guru jelaskan tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mislain atau juga disebut dengan idgham mimi. Yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang terakhir ada idhar syafawi. Nah, sekarang kita idgham mimi terlebih dahulu. Nah, idgham mislain itu adalah apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, ya. Kalian juga bisa lihat di buku paket yang sudah punya di halaman 16. Dibuka buku paketnya halaman 16, idgham mimi, yaitu apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, maka cara membacanya harus dibaca secara sempurna dengan dengung, ya. Jadi dengan dengung. Nah, itu idgham mimi. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh bacaan idgham mimi. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, pengertian idgham mimi adalah apabila ada huruf mim sukun, mim berharokat sukun, bertemu huruf setelahnya adalah huruf mim, maka harus dibaca dengung dengan sempurna. Contoh yang pertama itu ada at'amahum min ju'. Nah, tidak boleh at'amahum min ju', itu tidak boleh, harus dengung. At'amahum min ju', itu ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berwarna merah itu. Nah, yang kedua contoh yang kedua adalah alaihim muqsadah. Nah, tidak boleh alaihim muqsadah, itu jelas tidak boleh, harus dengung. Alaihim muqsadah. Nah, jadi intinya adalah idgham mimi itu apabila ada mim sukun, mim berharokat sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi harus dibaca dengung. Itu namanya idgham mimi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu berbeda dengan idgham mimi. Kalau idgham mimi tadi mim sukun bertemu dengan mim. Nah, kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya samar-samar dan didengungkan. Sedikit samar-samar dan didengungkan. Jadi ikhfa syafawi itu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya, wa ma shahibukum bimajnun. Nah, itu ada huruf mim bertemu dengan huruf ba. Hampir sama dengan cara membacanya, hampir sama dengan idgham mimi, tapi bertemu dengan huruf ba. Nah, yang kedua ada tarmihim bi hijaratin. Nah, itu ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berwarna merah. Itu contoh dan pengertian ikhfa syafawi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bacaan mim sukun yang terakhir, yaitu idhar syafawi. Ya. Idhar syafawi itu terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi kalau mim sukun ketemu mim itu idgham mimi, kalau kemudian mim sukun ketemu ba itu ikhfa syafawi. Nah, kalau idhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan
huruf hijaiyah selain mim dan ba. Pokoknya mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah apa saja selain mim dan ba. Nah, boleh itu mim sukun ketemu dal, mim sukun ketemu ya, boleh. Cara membacanya harus jelas tanpa didengungkan. Jadi harus jelas, tidak boleh dengung. Nah, contoh. Nomor 1, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ada yang berwarna merah, itu ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf dal, harus dibaca jelas. Alhamdu, itu harus jelas. Tidak boleh kok alhamdu, nggak boleh, itu salah. Harus jelas alhamdu. Nah, yang kedua ada lam yalid wa lam yulad. Nah, itu ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Itu ada dua malahan. Lam yalid wa lam yulad, harus jelas. Tidak boleh kok lam yalid wa lam, itu tidak boleh. Harus jelas lam yalid wa lam yulad. Nah, itu mim sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, yang terakhir adalah mim sukun bertemu dengan wawu. Mata'allakum wali'an amikum. Nah, itu ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu, harus dibaca jelas tanpa didengungkan. Nah, itu tadi anak-anak hukum bacaan mim mati. Ada 3. Yang pertama ada idgham mimi, yang kedua ada ikhfa syafawi, yang terakhir ada idhar syafawi. Nah, sekian materi bacaan mim mati kali ini. Selanjutnya adalah tugas untuk anak-anak. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan kuis secara online. Linknya Pak Guru bagikan di grup kelas ya. Dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa buka juz amma dan dibaca ulang-ulang video yang Pak Guru bagikan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.